warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subiratu Kasmianto Jamalong dengan NIM 230607502031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview semua materi yang saya dapatkan pada mata kuliah Manajemen Perkantoran Modern dengan dosen pengampu ada Bapak Dr. Aris Baharudin SPD MAB. Jadi langsung saja, materi yang pertama ada pengantar dan ruang lingkup manajemen perkantoran modern. Manajemen kantor modern mencakup proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengawasan semua aktivitas yang terjadi dalam lingkungan kantor. Ruang lingkup ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia, peralatan dan informasi untuk memastikan efisien yang efektif, misalnya perangkat lunak, manajemen proyek dapat meningkatkan koordinasi antar tim, mempermudah pemantauan kemajuan pekerjaan. Yang kedua ada organisasi perkantoran. Organisasi perkantoran adalah struktur yang mengatur posisi dan tanggung jawab karyawan dalam suatu perusahaan. Terdapat beberapa jenis, yaitu struktur organisasi seperti fungsional yang mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi keuangan pemasaran, dan struktur matriks yang menggabung beberapa jenis struktur untuk meningkatkan komunikasi dalam proyek tertentu. Contohnya, perusahaan teknologi sering menggunakan struktur matriks memanfaatkan keahlian spesifik dari berbagai departemen. Yang ketiga, lingkungan perkantoran. Lingkungan perkantoran mencakup faktor fisik dan sosial yang mempengaruhi produktivitas karyawan. Ini termasuk tata letak ruang, pencahayaan, dan kebersihan. Lingkungan kerja yang nyaman dapat meningkatkan semangat kerja karyawan, misalnya perusahaan yang menyediakan ruang kerja terbuka dengan akses mudah, fasilitas dapat kolaborasi antar tim. Yang keempat, perkantoran sebagai suatu sistem. Perkantoran berfungsi sebagai sistem yang saling berinteraksi antara berbagai komponen seperti manusia, mesin. Setiap elemen dalam sistem ini memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Misalnya, sistem manajemen informasi yang baik memungkinkan akses cepat ke data penting yang mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, komunikasi kantor. Komunikasi adalah aspek krusial dalam manajemen perumahan. Ini mencakup komunikasi internal antar karyawan serta komunikasi eksternal dengan klien dan mitra bisnis. Jalur komunikasi yang jelas dan terbuka dapat mencegah kesalahpahaman yang meningkatkan efisiensi kerja. Contohnya, pengguna aplikasi komunikasi seperti Slack dapat mempercepat pertukaran informasi antar tim. Yang keenam, manajemen perkantoran modern. Metode kasus. Metode kasus dalam manajemen perkantoran modern memberikan pendekatan praktis untuk memahami tantangan nyata dalam lingkungan kerja. Dengan menganalisis studi kasus dari perusahaan sukses, manajer dapat belajar bagaimana menerapkan efektif untuk meningkatkan kinerja kantor mereka. Yang ketujuh, teknologi komunikasi perkantoran. Teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam manajemen perkantoran modern. Alat seperti email, konferensi video, aplikasi kolaborasi memungkinkan komunikasi di seluruh organisasi. Misalnya, pengguna Zoom untuk rapat virtual telah menjadi standar baru di perusahaan selama pandemi COVID-19. Jadi kesimpulannya, manajemen perkantoran modern adalah suatu disiplin yang kompleks yang melibatkan berbagai elemen mulai dari perorganisasian hingga teknologi komunikasi. Aspek ini organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Dengan terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi metode manajemen baru, perusahaan dapat memastikan bahwa
mereka tetap kompetitif di pasar yang semakin dinamis saat ini. Mengoptimalkan manajemen perkantoran bukan hanya tentang efisiensi operasional, tetapi ini juga menciptakan budaya kerja yang posesif dan inovatif bagi seluruh karyawan. Itulah tadi review semua materi manajemen perkantoran modern. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.